Sampaikan pesan kepada Zhao Ziqian. Kalau ingin tahu sesuatu, datanglah ke Lu Shenglou cari saya. Jangan pakai mata-mata yang tidak berguna ini lagi. Suka? 8 langkah. Mati terlalu cepat itu mengecewakan. Kembalikan orang-orang ini kepada Zhao Ziqian. Jangan ganggu suasana hati baik saya untuk pindah rumah besok. Sebenarnya saya ingin memberi kejutan ini di siang hari. Tapi hari ini urusan pekerjaan sangat sibuk. Jadi tertunda sampai sekarang. Tempat ini agak sepi. Saya pikir cocok dengan sifatmu. Apakah kamu suka? Memang bagus. Benar-benar memberiku ini. Ini adalah sertifikat tanah. Di atas tertulis namamu. Ini apa? Apakah semua ini kamu lipat? Iya. Nanti kalau ketemu Nonahi. Aku juga memberinya satu. Berarti kalian berdua akan hidup bersama dan saling mendukung. Baik. Ini pasti pelayanmu, kan? Saya pernah melihatnya di taman teater. Salam hormat, Panglima. Rongin, kamu boleh pergi dulu. Pergi beres-beres dulu. Baik. Duduklah, Atang. Atang, ini foto yang kita ambil terakhir kali. Saya menyimpan satu. Yang ini untukmu. Ini adalah foto bersama pertama kita. Aku akan menyimpannya dengan baik. Jika kamu suka, kita bisa mengambil foto setiap tahun ke depannya. Atang, kamu juga sudah punya keluarga. Kedepannya, aku dan Anran adalah keluargamu. Ini apa? Ini adalah 5 tahun kamu tidak ada. Hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Meskipun ulang tahunmu masih 2 bulan lagi. Tapi aku ingin memberikannya langsung padamu lebih awal. Suka? Azheng sangat perhatian. Aku simpan dulu. Jangan, cepat coba apakah pas di kakimu. Ayo Azheng. Ayo. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Kita saudara, tidak perlu hal seperti itu. Kamu duduk. Ayo duduk, Azheng. Tidak perlu. Atang. Milikmu. Ini bagaimana ceritanya? Lihat, tidak ada selisih sedikit pun. Sepatunya bisa dipakai. Atang. Kamu mengalami begitu banyak. Tapi aku sama sekali tidak tahu. Atang, katakan padaku, siapa yang membuatmu seperti ini? Katakan padaku, aku akan cari dia sekarang juga. Katakan padaku, Atang. Atang, kamu bilang, Atang. Atang. Aku sudah lupa sejak lama. Aku mengandalkanmu untuk melindungi. Lu Shenglou bisa bertahan di dunia persilatan. Seharusnya memang membayar harga. Terima kasih. Aku tidak menyesal. Kamu juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita bersaudara sudah berkumpul kembali. Aku sudah sangat puas.
Pihak Zhao Ziqian pasti akan bereaksi. Cari cara untuk menambah api. Hanya bergantung padamu untuk melindungi. Baik. Mulai sekarang, aku melindungimu. Belakangan ini jangan menerima pesanan. Jika ada urusan, beri perintah dari luar. Baik. Karena Himolin sudah dibebaskan. Jadi, tidak akan ada respons dari Zhao Ziqian. Cari cara untuk menambah api. Aku ingin membuat api di antara mereka. Membakar lebih besar lagi. Aku akan melakukannya segera. Terima kasih sudah membebaskan ayahku. Melayani nyonya berpakaian. Itu kewajibanku. Terima kasih telah membebaskan ayahku. Membuat nyonya bahagia adalah hal utama. Justru kamu yang terlalu formal. Membuatku tidak senang. Aku hanya tidak tahu. Harus dengan sikap apa menghadapi komandan militer. Suasana hati komandan militer selalu berubah-ubah. Saat ini lembut. Mungkin di saat berikutnya, akan bersikap dingin lagi. Dia Anran. Kenapa kamu tidak mau mendekatiku sedikit? Lihatlah di dalam hatiku. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Apa itu? Panglima, jangan terlalu memaksakan diri. Tempat penampungan pengungsi terbakar. Apa? Bagaimana keadaannya? Darahnya sudah berhenti mengalir. Kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Obat-obatan sangat terbatas. Lebih baik kita sisakan untuk mereka. Disinfeksi dasar adalah langkah pertama untuk mengurangi infeksi. Komandan, jangan terlalu memaksakan diri. Ming An, Nona Wen, kalian saling kenal. Teman sekelas lama yang belajar di luar negeri bersama. Kami juga ingin membantu. Baru-baru ini perampok terus-menerus menyerang kota. Takutnya akan ada lebih banyak pengungsi yang masuk ke kota. Jangan diam saja, semua. Baiklah, mari kita segera bertindak secara terpisah. Aku akan pergi keluar untuk memeriksa dulu luka para korban. Sini. Pelan-pelan. Aku selalu dengar putri keluarga cantik dan baik hati. Hari ini bertemu, memang tidak salah reputasinya. Tidak heran Panglima Militer terus memikirkanmu. Terakhir kali Panglima menggunakan aku untuk membuatmu marah. Aku sudah tahu, pria ini cuma bisa keras kepala. Hai Anran, mari kita saling mengenal lagi. Puisi hangat. Sekarang dia adalah teman sekelas Ming An. Di masa depan adalah ibu dari anaknya.
Sekarang dia adalah teman sekelas Ming An. Tidak penting. Bagaimanapun juga, dia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kedepan, kamu memberikan informasi yang dapat dipercaya darinya. Tidak ada yang disembunyikan, semua dikatakan. Komandan militer. Jika sekaligus mendirikan pabrik bubur dan layanan medis, persediaan kita benar-benar tidak cukup. Selain itu, lokasi penampungan pengungsi baru juga menjadi masalah. Membuka lapangan latihan tentara secara sementara. Tempatkan pengungsi di sana terlebih dahulu. Anggaran dipotong dari kantor komandan militer. Namun pengeluaran kantor komandan militer sudah. Aku akan menemukan caranya. Berikan airnya padaku. Pergilah. Urusan bantuan bencana. Keluarga Chu bersedia ikut membantu. Bagaimanapun, kegiatan amal yang membangun kepercayaan rakyat seperti ini tidak bisa dikuasai sendiri oleh komandan militer. Hutang budi Tuan Muda Chu hari ini tidak akan aku lupakan. Aku akan membayarnya kembali. Kalian sudah bekerja keras. Helian Zheng, aku ingin bicara denganmu. Paman Hi sekarang sudah pulang ke rumah. Kamu berencana bagaimana menangani urusanmu dengan Anran? Ini urusan keluargaku. Aku tidak butuh orang luar mengatur. Aku hanya ingin mendengar pendapat jujurmu tentang dia. Ini akan menentukan. Apakah aku harus memberitahumu sebuah rahasia? Hi Anran adalah istriku. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Saat Paman Hi tahu tentang urusan kalian, dia memaksa untuk mengusirmu. Anran demi mempertahankanmu. Terpaksa setuju untuk bertemu denganku secara resmi. Setelah itu dia juga mengaku padaku. Dia bilang dalam hidupnya ini, dia tidak akan menikah dengan orang lain lagi. Meskipun tidak mau mengaku. Namun, aku memang bahkan tidak layak menjadi saingan cintamu. Hati. Apa yang barusan kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa kata biasa saja. Ming An dan aku, Anran. Kamu pasti sangat lelah hari ini. Naik, aku gendong kamu. Lihatlah. Bos. Sesuai dengan model cincin penghargaan di atas. Persis sama. Buatkan aku yang sama secepatnya. Bahan ini harus persis sama. Urusan ini jangan sampai diketahui siapapun. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Halo. Bagaimana kabar saudara iparmu akhir-akhir ini? Itu 5 tahun yang lalu, kan? Di keluarga kami, seorang selir meninggal dunia. Dia juga yang membantu otopsi dan membuktikan itu bunuh diri. Tolong atur janji untuk saya lain waktu. Kita minum teh bersama. Terima kasih sudah mengingatkan, Bos Hi. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Urusan itu tidak boleh ditunda, cepat selesaikan pekerjaan. Baik. Saya pamit. Halo, Anran, di mana? Apa? Kamu harus menyerahkan kunci tambang emas.
Ternyata kamu selalu menyimpannya. Sedangkan aku salah paham. Kamu sudah lama meninggalkan simbol di antara kita. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Cepatlah ke tempat tidur. Apakah maksudmu? Kamu menunggu aku memelukmu? Siapa bilang aku tadi pura-pura tidur? Aku baru saja bangun. Terima kasih ya. Luka kecil ini bisa aku tangani sendiri. Aku suamimu. Memberi obat untukmu adalah kewajibanku. Tunggu sebentar. Surat simpanan peta jalur tambang emas. Ini untukmu. Kenapa memberikannya padaku? Karena aku percaya padamu. Menampung begitu banyak pengungsi. Kamu juga butuh uang. Kenapa percaya padaku? Semua orang di luar sana berbicara. Aku adalah seorang panglima perang yang kejam dan haus darah. Dia ingin membebaskan Himolin. Kamu tidak hanya tidak kejam, bahkan seorang komandan yang peduli pada rakyat. Jangan terlalu percaya padaku. Pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Sebarkan berita itu padaku. Saya akan segera menyiapkan pasukan. Benar-benar memelihara serigala yang tidak tahu berterima kasih. Tidak heran. Dia ingin membebaskan Himolin. Ternyata dia ingin menguasai tambang emas sendiri. Bukankah dia ingin menjadi pahlawan di Luan City? Baik, pergi. Beritahu aku tentang anak-anak yatim itu. Sebarkan ke aku. Hamba segera menyiapkan pasukan. Itu aku. Aku pernah bilang, tidak akan ada kerjasama antara kita. Kamu ingin Hilian Zheng berlutut dan meminta maaf padamu. Sementara aku menginginkan tambang emas. Apakah kita tidak cukup layak untuk bekerja sama sekali? Kedengarannya bagus. Ini adalah bisnis yang bagus. Ceritakan rencanamu. Aku tahu. Kamu menyembunyikan anak-anak yatim itu di kelompok Deadpool. Pinjamkan aku sebagai umpan ikan. Menyalakan kembali bahan peledak. Aku ingin memastikan Hilian Zheng mati tanpa keraguan. Tunggu kabar selanjutnya. Ronyan. Apa perintah dari pemilik posting? Segera selidiki. Ada kabar dari Zhao Ziqian? Diam-diam bekerja sama. Ingat, jangan pernah gunakan Deadpool kita. Cari perampok yang berhubungan dengan Zhao Ziqian. Suruh mereka melawan Hilian Zheng. Iya, begitu. Supaya mereka bisa berpisah secara permanen. Ya. Komandan pasukan. Sudah temukan anak yatim yang hilang itu. Mereka jatuh ke tangan perampok. Perampok juga menangkap mata-mata kita. Suruh dia menyampaikan pesan. Katakan kepada komandan pasukan untuk datang ke gudang terbengkalai di pinggiran kota jam 3 sore. Jika tidak ada anak yatim yang selamat. Suruh orang menyimpan bahan peledak dari gudang senjata. Sebar di sekitar gudang. Jangan sampai komandan pasukan tahu. Bahan peledak ini lebih kuat dari sebelumnya. Setelah aku menyelamatkan anak yatim itu, meledakkan bahan peledak lagi. Gerombolan perampok ini sudah penuh dengan kejahatan. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan mereka keluar dari Luan Cheng.
Pemimpin markas. Zhao Ziqian di sana sudah bertindak. Qian Ran juga telah diculik ke gudang di pinggiran kota. Bagaimana dengan Helian Zheng di sana? Dia juga telah dipancing pergi. Sepertinya, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Helian Zheng yang aku kenal. Sama sekali bukan orang bodoh. Dia pasti ingin memanfaatkan kejadian ini untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar Zhao Ziqian, sekaligus memberikan peringatan keras kepada pihak lawan. Namun, Zheng masih salah perhitungan. Cara licik ayah angkatnya ini. Sudah memasang jebakan untuk memancingku ke sini. Kenapa tidak muncul sendiri? Jangan bergerak. Bukankah kamu ingin bernegosiasi denganku? Menculik sekelompok anak yatim itu apa hebatnya? Anran? Sudah lama mendengar kisah pahlawan dari Panglima Militer yang mulia. Kudengar kamu dan adik perempuanmu punya kisah tentang pernikahan paksa. Panglima benar-benar sangat menyayangi adik perempuanmu, ya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menangkap anak-anak yatim ini. Tapi itu belum cukup untuk bernegosiasi dengan Panglima. Jadi, aku juga menangkap adik perempuanmu. Kalian semua adalah gerombolan yang kacau. Bermimpi mengacaukan keadaan di Luancheng. Apakah kalian punya nyali untuk itu? Aku hanya mendengar tentang kisah cinta yang bertentangan dengan moral manusia. Sungguh menyentuh hati. Membuatku tak bisa tidak berpikir. Adik perempuanmu bukan istri pengawas. Betapa pentingnya dia di hatimu. Panglima, buatlah pilihan. Apakah akan terus menjadi pahlawan besar Luancheng? Menyelamatkan anak-anak yatim ini? Atau menyelamatkan gadis cantik ini? Mengorbankan nyawa-nyawa ini? Istri pengawas. Katakan sesuatu juga. Helian Zheng, selamatkan anak-anak yatim. Jangan pedulikan aku. Kalau tidak, meskipun aku hidup, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Target mereka adalah tambang emas. Untuk sementara tidak akan menyakiti Anran. Aku memilih anak-anak yatim. Baik, lalu bagaimana dengan orang-orang Panglima ini? Wakil Komandan Li, antar anak-anak yatim dengan aman keluar. Panglima, jangan masuk tanpa perintah saya. Baik. Bebaskan orangnya. Bangun. Cepat. Pergi. Cepatlah. Sini. Kesini. Cepat. Mundur. Aku tahu kamu juga menginginkan tambang emas. Aku punya kunci tambang emas. Aku menggunakan nyawaku. Untuk nyawanya. Jangan. Kalau begitu, mari kita lihat kesungguhan Panglima. Helian Zheng. Tuan Panglima memang sungguh tulus. Maju. Zheng. Kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kamu cepat pergi, Zheng. Diam, jangan pedulikan aku.
Helian Zheng. Helian Zheng, kamu cepat pergi. Kamu cepat pergi, lepaskan dia. Helian Zheng, kamu cepat pergi. Pergi cepat. Kamu benar-benar mengira dirimu adalah pahlawan besar Luan Cheng? Aku katakan padamu, sebenarnya aku sama sekali tidak menghormatimu. Di dalam hatiku, kamu hanyalah anak miskin biasa. Aku tidak pernah selalu menganggapmu sebagai kakak. Kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak pantas berkorban untuk aku. Cepat pergi. Helian Zheng, cepat pergi. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ayo pergi. Setelah keluar, cari wakil Komandan Li. Aku sudah mengaturnya. Benarkah? Ayo pergi. Lebih penting daripada nyawaku. Ayo pergi. 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 Helian Zheng, ayo pergi. Helian Zheng, cepat pergi. Seorang Ran, kamu di dalam hatiku, lebih penting dari nyawaku. Jadi, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Helian Zheng. Helian Zheng, kamu bohong padaku. Kamu tidak boleh mati. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Aku hanya menyesal kita tidak bisa bertemu kembali dengan baik. Kamu tahu tidak? Luka yang kamu berikan padaku sama beratnya dengan yang diberikan ayahmu. Helian Zheng. Hati yang hancur sama saja dengan kematian seseorang. Akan melupakan semua cinta, benci, dan kesedihan. Baik 5 tahun yang lalu maupun 5 tahun kemudian. Aku mencintainya, aku mencintainya. Seorang Ran. Helian Zheng. Helian Zheng. Helian Zheng, kamu masih hidup, Anran?
Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku baik-baik saja. Kalau kamu mati, aku harus berbuat apa? Tidak apa-apa, Anran. Tidak apa-apa, aku harus. Memiliki istri sebaik kamu. Bagaimana aku tega mati? Hal yang paling aku sesali adalah melepaskanmu 5 tahun lalu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku juga tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melepaskanku. Edisi khusus. Semalam, Komandan Militer Luanceng bertempur melawan perampok yang menyusup di Luanceng. Bertempur sengit di gudang. Membunuh puluhan perampok. Menyelamatkan anak yatim yang hilang. Kota-kota lain pun ikut merespons. Mengundang Komandan Helian untuk bersama-sama memberantas perampok dan melindungi kota. Kakak dan adik. Benar-benar setia sampai mati ya. Begitupun tidak terbunuh oleh ledakan. Suara halus. Kamu bilang, apakah aku kalah kali ini? Pemilik rumah tidak akan kalah. Karena kamu sebenarnya tidak benar-benar ingin dia mati. Permainan ini ya, benar-benar hambar untuk dimakan. Sayang untuk dibuang. Aku baru belajar resep obat penambah stamina. Makan selagi hangat. Istri. Dokter bilang aku sudah sembuh. Tidak perlu makan ini. Tetap harus menjaga kesehatan tubuh. Saya baru saja selesai merebusnya. Sangat cantik. Lihatlah. Kalau begitu, aku juga akan memberimu makan untuk dicoba. Memang tidak enak. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun aku merasa sangat bahagia. Bagaimana kamu akan menggantinya padaku? Aku pernah berpikir. Makanlah aku saja.
buka matamu. Tidak ada apa-apa. Sangat cantik. Lihatlah. Suka. Ini kali pertama saya merasa begitu bahagia selama 5 tahun ini. Terima kasih. Saya pernah berpikir, dalam hidup kita ini, hanya akan terjerat oleh kebencian. Tapi Tuhan tetap mendengar doaku. Memberiku kesempatan untuk bertemu kembali denganmu. Hai Anran, terima kasih. Karena mau mencintai orang sepertiku. Pembunuh yang membunuh Liang. Perampok yang menculik Anran. Menggunakan peluru dan bahan peledak dari bekas anak buah ayah angkatku. Karena mereka adalah bekas anak buah. Apa hubungannya dengan aku sekarang? Mulai dari kasus perampokan anak pengusaha kaya, hingga Himolin masuk penjara. Lalu Anran diculik. Perampok yang ingin meledakkan kami sampai mati. Tujuannya hanya satu. Menghilangkan semua rintangan. Supaya orang di balik layar bisa mendapatkan tambang emas tanpa keraguan. Orang itu hanya bisa jadi kamu. Helian Zheng. Jangan lupa, saat kamu paling terpuruk, akulah yang menampungmu. Benarkah? Aku sendiri yang bertahan hidup dari tumpukan mayat. Bagi kamu, aku hanyalah pisau tajam yang berguna. Alasan aku bisa bertahan hidup, bukan karena kamu berhati lembut. Tapi karena nyawaku cukup kuat. Jika ayah angkat benar-benar bergabung dengan gerombolan perampok membentuk pasukan rahasia, tidak masalah. Tapi kamu bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Karena aku sudah melakukan operasi besar-besaran dengan kabupaten tetangga. Melakukan pembersihan besar-besaran. Sisa-sisa terakhir perampok. Juga tidak bisa diselamatkan. Zheng Er. Sepertinya ayah angkat akan turun tahta. Zheng Er, segala sesuatu di sini nantinya milikmu. Zhao Ziqian. Ini adalah kali terakhir aku menemui kamu. Hubungan kita sudah putus sama sekali. Helian Zheng. Nyawamu benar-benar kuat. Aku sudah menyusun jebakan dengan sangat rapi tapi tidak bisa membunuhmu. Bahkan membuatku kehilangan banyak. Bidak yang sudah aku latih dengan susah payah. Hutang ini. Aku ingat. Studio lukisan ini benar-benar unik. Dibandingkan dengan kediaman Panglima Militer, ruang lukis ini adalah tempat favorit Anran untuk berdiam. Mari, cicipi teh sore yang saya buat sendiri. Bagaimana rasanya? Sangat enak. Ini teh hijau favorit Ah Zheng. Asalkan Ah Tang suka, itu sudah cukup. Lihat. Ah Zheng, ini puding kacang manis yang kamu suka. Kalau Ah Tang suka, itu sudah cukup. Ini puding kacang pedas yang Ah Zheng bilang kamu suka. Sejak kapan Ah Zheng suka makanan manis? Aku ingat dia hanya suka yang pedas. Anran suka makan, jadi sekarang aku juga suka. Melihat Ah Zheng dan Nona Hi sangat lengket seperti lem. Aku sebagai adik laki-laki, juga merasa sangat senang. Ini liontin yang aku ukir sendiri. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan kalian berdua.
Terima kasih, Atang. Sangat unik. Ini adalah kupu-kupu dan sebuah manik-manik. Manik berlubang melambangkan kebersamaan dan keutuhan. Kupu-kupu melambangkan kebahagiaan dan kesehatan. Semoga ini membawa keberuntungan. Benar-benar pertanda baik. Atang, kamu benar-benar terampil. Azheng, aku akan memasangnya di sarung pistolmu nanti. Baik. Tahu sutra ini hampir dingin, cepat minum. Ramuan. Kalau begitu, kamu yang menyuap aku. Enak. Tianran, Helian Zheng. Kenapa kalian bisa hidup bahagia? Aku satu-satunya yang tinggal di neraka. Sekelompok orang tak berguna. Kalau bukan karena kamu punya niat buruk. Dia sudah lama mati. Kenapa kamu harus memendam kemarahan di sini? Panglima kita ini benar-benar peduli pada adik angkatmu. Benar-benar penuh kasih dan setia. Aku dengar dia memberimu sebuah rumah terpisah. Aku tetap merasa kamu, setelah berdandan, lebih memukau. Zhao Ziqian, jauhkan dirimu dariku. Aku merasa jijik. Kamu mendarat. Jangan sampai kamu lupa. Semua yang kamu miliki sekarang. Semuanya aku yang memberikannya padamu. Barang lama. Lihat dengan jelas. Aku tidak lagi seperti dulu. Mo Yutang yang bisa kamu kendalikan sesuka hati. Singkirkan tangan kotor itu. Kamu mendarat. Kamu membenciku. Tapi bukankah kamu juga hidup seperti aku? Aku adalah orang yang paling memahami dirimu. Jadi, jangan sekali-kali melawanku. Jika aku mati. Sebelum mati, aku pasti akan menunjukkan sisi terburukmu ke publik. Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, pergi sana. Kenapa? Aku tidak ingin mengungkit lagi masa lalumu. Boleh. Anggap saja aku memberikan pesanan terakhir di bawah rumah Lu Sheng. Kamu harus terima. Yutang, kamu ini masih seperti dulu. Aku ingin mandi. Jangan mendekat. Jangan datang ke sini. Tapi kamu punya wajah yang lebih cantik dari seorang artis. Tubuhmu juga cukup harum. Ban. Tidak kusangka secepat ini. Sudah sampai pada langkah ini. Saat ini, aku sama sekali tidak ingin menunggu lagi.